Nanti mulai bulan Juli rajin-rajin buka Cortex. Kenapa tuh? Download bukti pungut PPh 22 dari marketplace. Jadi semua harus siap-siap yang online ya. Nah itu yang dampaknya sekarang. Oke. Itu bukannya katanya menunggu pertumbuhan Gak usah pusing pak. Langsung aja kemana? Buat Taste Consulting Indonesia. Tenang. Gitu. Jadi sebenarnya Oke, balik lagi di Diskotex, diskusi dan konsultasi pajak bareng Botex. asli akhirnya ada Akhirnya apa? sesuatu berita yang kala itu kita sempat bahas pak. Iya. Jadi ini sempat kan bahas. sempat Dimana kita itu bahas dibahas? nih di mana pak? Di mana pak? Di sini. Yoi. Nah waktu itu kan kita bahas tentang marketplace pak. Marketplace. Nah ini Pak Purbaya itu DJP targetkan pemungutan PPh merchant via Shopee, Tokped itu di Juli pak. Sebentar lagi dong. Sebentar lagi. Ya memang dulu ini kan PMK-nya udah keluar tahun pas tahun Yes. yang lalu ya. Udah kita Di bahas Juni juga. 2025. Ya. Udah dibahas juga di channel kita di sini lah. Yoi. Nanti ada linknya tinggal ngeklik ya. Pak. Bener. Nah itu memang waktu itu awal-awal keluar PMK ya, asosiasi marketplace itu minta waktu 1 tahun. Oke. Kalau hitungnya dari PMK terbit, pas nih Juni 2026 ini setahun Oh iya, benar. umurnya. Benar. Jadi nggak salah juga kalau misalnya Menteri Keuangan sekarang mengimplementasikan ya. Yes. Mengimplementasikan Menargetkan PMK ya. itu, menargetkan target Juli 2026. Alright. Nah, ini target ya. Target. 2000 Juli 2026 data marketplace itu nanti akan dikirim secara otomatis ke Cortex. Nah, pemungutannya kan Pak? Kewajiban pemungutan kan? Ya, Ya betul ya. pemungutan ini ya. Tapi kan bukan hanya pemungutan nanti yang diambil. Iya. Semuanya. Semuanya. Omset, ya kan? Ya kan dari pemungutan nanti Kelihatan DJP omset. bisa tahu berapa omsetnya gitu. Berarti semua harus siap-siap yang online ya. Nah, itu yang online gitu. Dampaknya sekarang. oke. Itu bukannya katanya menunggu pertumbuhan ekonomi sekian persen Pak? Iya, 6% dulu bilangnya. Berarti kan udah Sekarang tumbuh kan 6% berarti ya? Kemarin bulan apa ya? Bulan Mei gitu. Itu pertumbuhan Indonesia itu kan 5,4. Oh. Oh iya. Terbaik nomor 2 sedunia. Oh, hebat kan? 54 atau 55? Hah? 5,4. 5,4. Siap. 5,4. Berarti 5,5 lah ya. Siap. Iya boleh lah. Kasih dikit. Iya. 5,4. Pokoknya Tapi kan kondisi lagi kayak gini ya Pak ya? Iya. nah, ini BBM naik, Pak. sebagian ekonom memang tidak setuju dengan hitungan versi pemerintah ya. Tapi itulah yang keluar sama pemerintah. Apalagi kan sekarang bulan-bulan ini dolar lagi naik, saham lagi nggak karuan. Nanti kita lihat lah berapa. Terus jualan juga kan lagi susah ya Pak katanya ya. Gitu jualan susah ini masuk lagi ya. Mau nge-live lagi kita. Oh iya. Oh iya. Ya begitulah. Semangat. Semangat. Nah, jadi gimana nih Pak? UMKM tuh baiknya harus gimana nih? Kan udah mau dipungut nih Nah, di Juli. ya harus siap-siap. Oke. Siap-siap lapor pajak. Kalau dipungut kan nanti dipungut secara otomatis. Oke. Kalau di marketplace ya, kayak ada Shopee, Tokopedia, TikTok itu kan otomatis. Influencer yang penghasilannya hanya 5.000 aja masuk ke Cortex. Itu cuma 5.000. Kalau puluhan juta, ratusan juta udah pasti masuk. Jadi nanti proses pemungutan berarti Tokped si marketplace lah ya, Tokped, Shopee gitu ya Pak ya. Bayangan saya sih nanti akan langsung masuk
ada di Cortex. Cortex datanya ya, kayak itu. bukti pungut ya PP22 Pak ya. Bukti pungut. Ya. Dari bukti pungut itu kan nanti bisa ketahuan berapa offsetnya. Berarti banyak OP nanti ya di situ kemungkinan ya Pak. Kemungkinan banyak orang pribadi. Tarifnya berapa itu Pak kalau gitu Pak? Mas 0,5% memang. Oke. Makanya ini pungutan PPH 22 marketplace-nya kan 0,5%. Oke. Memang disamain dengan UMKM. Cuma masalah di PMK ini disebutkan kalau misalnya bukan UMKM itu bisa dikreditkan. Oke. Jadi kredit pajak berarti potongannya Pak ya. Ya. Pungutannya ya. Pungutannya Jadi kredit pajak. Kalau dia UMKM 0,5% berarti jadi angsurannya. Angsurannya langsung lunas, tinggal lapor aja. Berarti kalau yang lagi nonton, aduh aku pusing nggak pajak, hubungi kemana? Ke Botex Consulting Indonesia. Tenang aja, udah tenang. Tenang. Di PPH UMKM yang orang pribadi itu kan ada batasan 500 juta ya. Iya betul. Nah, bagi para market toko ya, pemilik toko yang orang pribadi yang masih di bawah 500%. 5 juta. Ya. Buset. Udah ngantuk sih. 500 juta Pak. Belum makan. Belum makan. Ya. Yang omsetnya belum sampai 500 juta. Lapor ke marketplace-nya, ke Shopee-nya. Harusnya bisa lapor karena di PMK juga disebutkan supaya nanti tidak dipotong, tidak dipungut gitu. Gasket Pak. Oh kirain otomatis Pak Harus langsung deh. Pak. Kirain otomatis langsung. Ya kan jualan bisa di Tokopedia, di Shopee. Nah, itu 500 itu kan akumulasi dari beberapa marketplace. Yang tahu ya si pemilik toko itu gitu. Kan bisa saja kecil misalnya di Shopee, tapi besar misalnya di Tokopedia kayak gitu kan. Kan si marketplace kan nggak tahu. Yang tahu ya pemilik tokonya itu. Soalnya marketplace cuma tahu dari penghasilan ya. Iya. Langsung potong gitu. Potong aja kecuali dia minta tidak dipotong di esket ya harusnya sih Esket ya. Ada aja, esketnya. Oke berarti yang di bawah 500 juta Pak ya. 500 juta lah ya. Ya setahun. 500 juta. Nah, buat teman-teman tuh yang punya toko di marketplace, toko hijau, toko oranye. Nah, itu segera lapor Pak ya. Iya. Kalau misal memang belum mencapai 500 juta itu. Oke. Sekarang nih kayak gini aja waktu ada tuh Pak yang pas kita bahas ini komen-komen tuh, wah ini dipajakin gini-gini tuh. Kamu lihat dulu kan, Lihat dulu. batasannya seperti apa gitu. Jangan main komen-komen aja dulu teman-teman. Tenang. Jadi kalau omsetnya masih kecil ya bisa tidak dipungut. Nah, seperti itu. Bisa tidak bayar pajak. Betul. Sekarang efeknya apa sih Pak? Dengan adanya Ini ya. implementasi pemungutan PP22 ini Pak? Ini pada intinya sih Direktorat Jenderal Pajak makin mudah mengawasi. Makin bisa mengawasi perpajakan. Ini ternyata bukan hanya di Indonesia, di Eropa juga kewajiban marketplace ngirim data ke otoritas pajak itu sudah diimplementasi tahun ini. Memang diwajibkan. Jadi, hanya saja bedanya kalau di sana hanya kirim data aja kayak ILAP kalau di kita. Kayak ILAP. Nah, kalau di kita kan di sini lebih maju, bukan hanya datanya tapi pajaknya kan dipungutin gitu. Tolong potongin gitu. Karena datanya itu biasanya dari pajak itu Pak ya. Iya. Dari bukti pungut atau dipotongnya Pak ya. Ya, betul. Itu juga ketahuan kan. Tapi di luar dipungut juga nggak Pak? Dipungut juga kan? Kalau di Eropa enggak dipungut. Cuma Indonesia datanya aja. Datanya aja, misalnya omsetnya. Lapor. Gitu. Ada kewajiban itu. Karena sekarang kan trennya semua digital. Semua marketplace itu. Mungkin nanti bukti pungutnya ini muncul di konteksnya masing-masing. Masing-masing. Sama kasusnya kemarin kan influencer itu pada muncul padahal cuma berapa ribu. Di bawah 100.000 udah pada muncul. Gitu. Di situ nanti tinggal ketahuan omsetnya berapa. Nah itu nanti tinggal dihitung lagi Pak ya. Hitung lagi berapa yang sudah bayar, dipotong, gitu. berapa yang sudah yang akan dilaporkan. Oke. Pokoknya nggak usah pusing ya kalau kayak gitu ya. Gak usah pusing Pak. Langsung aja kemana? Botex Consulting Indonesia. Tenang. Gitu. Jadi sebenarnya membantu juga sih ini, membantu bayar pajak gitu.
dari sisi wajib pajaknya, jadi tidak langsung dibayarin gitu ya Pak ya. merasa tidak bayar padahal sudah bayar. Udah bayar. Oke. Walaupun pas lihat misalnya ternyata saya udah bayar pajak 30 juta ya. Wih, Bisa beli motor. Itu komen orang pajak juga gitu. Gitu Pak ya. Pas lihat bukti A2 kan, A2. Buset. Kan A2 Pak. A2. Ya kan dipotong udah bayar pajak gitu kan. Pajak lu bisa beli ini gitu. Pajaknya bisa beli motor. Itu dari satu orang ya Pak. Kali semuanya kan. Makanya ini juga UMKM kan terbantunya gitu. Udah dipotong gitu, udah di kredit, gak usah bayar lagi kan gitu. Kalau omsetnya masih di bawah 4,8. Oke, siap. Ya memang itu kuncinya tuh, hati-hati. Tuh, kalau misalkan omsetnya udah di atas 4,8, tahun depannya harus sudah mulai PKP Pak ya. Tuh intinya tuh teman-teman. Intinya inti. Tapi kalau jualannya apa kayak kolor, kaos kaki, ya mungkin kecil ya omsetnya. Kecil, Pak. Enggak. Tapi Kalau Kuantitasnya kuantitinya Pak, gede Pak. Iya Pak. kita bukannya ada klien yang jualan handuk sama nah iya benar. Wih, Itu mantap. pabrikannya. sampai miliaran kan, handuk doang. Handuk doang ya. Ya, Lagi sudah kolor, Pak. benar. Hah? Apalagi sana dalam ya. Iya, si Indonesia pakai kan. Iya. Indonesia pakai. Lebih murah lagi. Murah. 100.000 3 gitu. Semuanya beli kan, duit gitu kan. Kali aja. Kali. Ya paling itu masih balik hati-hati. Ya. Bukan masalah 0,5%-nya, Iya. tapi data. Akumulasi dan Iya, akumulasi dan data yang nanti ada di konteks. Dan itu UMKM udah nggak bisa lari lagi. Makanya tujuan 0,5% itu adalah untuk mendapatkan data sehingga orang KPP atau DJP itu nanti bisa lihat di sistem konteks Pak Ya, ya. betul. Gitu. Karena konteks kita canggih. Langsung masuk ke kortek pokoknya. Iya, betul sekali. Makanya kalau bisa SPT-nya udah dilaporin dulu ya Pak. Iya. Baru ntar SPT 2026. Balik lagi. Ada Botex Consulting Indonesia. Tanya jadi. Beliau-beliau inilah. Ya, nanti akan Iya. Tenang aja, tenang. Sama aware juga kalau misalkan rekapannya omsetnya udah mendekati 4,8 nanti gimana langsung caranya? iya. Iya. Jadi sekarang harus punya catatan minimal. Iya. Pembukuan. Pembukuan. Catatan lah, downloadin bukti potongnya setiap bulan. Tinggal dijumlahin ya Pak Fer ya. Berapa kalau udah mendekati 4,8, nah itu dia harus sudah mulai konsultasi dah. Pokoknya efeknya lumayan. Botex Hah? Consulting Indonesia. Ke konsul pajak yang lain nggak apa-apa. Itu ke KN nggak apa-apa. Konsultasi ke AN gratis. Yoi. Cuma kalau ke AN jangan harap bagaimana caranya supaya pajaknya kurang. Guys. Kalau ke AN itu gas. Gas. Pak, aturannya begini, Bapak harus bayar sekian juta. kan Ya. gitu. Padahal nggak harus begitu kan. Kita bisa lihat ada yang bisa Yoi. dan bisa tidak. Nah, itu gunanya. Kalau berapa ada loophole-nya ya. Yes, itu. Pokoknya kalau ke konsultasinya di kantor pajak, jangan berharap ada tax planning. Nah, Bagi kantor pajak itu hal yang haram. oke, siap. Jadi ke sini aja ya, Pak. Sini aja. Kalau mau tax Mudah-mudahan di planning, tempatnya di sini. bawah. Bener banget. Tax planning yang sesuai ya Pak. Iya. Yang tidak menyalahi aturan. Coba dong Pak, dikasih closing statement Pak tentang yang ini Pak. Mulai sekarang para penjual di marketplace yang jualannya melalui online, hati-hati dengan pajak. Karena pemungutan sudah ditargetkan berlaku Juli. Ya, mulai Juli akan berlaku pemungutan terhadap pasal 22 oleh marketplace. Yes. Walaupun kita tetap berharap di pending lagi ya. Dengan kondisi kayak gini ya. Walaupun kita berharap tentu di pending lagi. Ini kan ini ya apa namanya? Belum secara resmi, baru target baru ancer-ancer. Ini target, ya target. Tergantung Pak Purbaya nanti ya Pak. Yo, Kan soalnya udah bilang kan semua nanti aturan dari saya. Dari saya iya. Pak Dirjen itu menjalankan kebijakan Pak Menteri.
Gitu. Ini kayaknya dari Pak Andri udah mau kasih statement juga nih kayaknya. Iya. Gimana Pak kira-kira Pak? Nggak ada sebetulnya ya mau dipungut atau nggak dipungut ya harusnya memang si penjual Sudah Tetap lapor ya. tetap lapor, benar. kan gitu. Benar. Cuman karena dengan ada pemungutan ini lapornya jadi lebih bener aja. Pasti angkanya Pak ya. Dia udah nggak bisa memperkirakan oh omset segini nih gitu loh. Ya nggak bisa. Sekarang kan udah ke-record semua gitu. Makanya mulai bulan Juli rajin-rajin buka konteks. Di dokumen saya. Baru kesini Pak. Baru kesini Pak. Mulai bulan Juli. Nanti mulai bulan Juli rajin-rajin buka konteks. Siap. Kenapa tuh? Download bukti pungut PPh 22 dari marketplace. Siap. Itu dia teman-teman. Info dari Pak Andri A1. A1. Satu. A1, A2. Tiga empat. Pak, mampir nih Pak, nambahin dong Pak. udah cukup kayaknya dari tadi. Ayolah. Iya, tambahin. Yoi. Nggak jadi tembak. Udah siap tuh buat belakang kamera dong. Iya udah sama aja lah. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya pembahasan kita kali ini. Karena ini menarik nih. Kita udah bahas lama ya Pak ya. Akhirnya muncul juga nih. Dan di targetnya itu pemungutannya di bulan Juli. Siap-siap aja buat para teman-teman marketplace tadi. Terus kalau kata Pak Andri, sering-sering pantengin korteksnya ya Pak. Ya, betul. Pak Pep juga bilang sama dah kita mah. Ya. Oke, teman-teman. Jangan lupa buat selalu pantengin channel Suara Pajak dan aktifin notifikasi lonceng kalian supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel Suara Pajak. Mungkin segitu aja. Jangan lupa di like, Subscribe. Komen, and share. oke, see you next video.